Dian Sandi merupakan bentuk pengejawantahan dari hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, dan mengolah informasi. Secara hukum dasar, setiap warga negara berhak mengkaji data atau informasi yang sudah menjadi konsumsi publik, apalagi telah dimuat oleh pihak lain yang sengaja diperuntukkan oleh pembuat atau pengunduh untuk konsumsi publik. 2. Tindakan terdakwa dalam mengumumkan hasil pengkajiannya ke publik, baik melalui media sosial, pers, atau seluruh digital lainnya, atau saluran digital lainnya, dilindungi oleh frasa ini. Mengemukakan hasil pemikiran, analisa, atau kesimpulan dari sebuah informasi adalah hak yang dijamin oleh negara untuk tujuan kebebasan berekspresi. 3. Terdakwa melakukan pengkajian dan penyampaian hasil tersebut dapat dipersamakan sebagai upaya diskursus publik. Dalam iklim demokrasi, kritik, analisis, atau penyampaian temuan ke publik adalah cara warga negara berkontribusi pada pengembangan lingkungan sosial dan pengawasan sipil. Dengan demikian, tindakan terdakwa ini bersesuaian dengan frasa dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain daripada itu juga bersesuai dengan frasa untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jika penuntut umum berargumentasi sebaliknya, bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku bagi terdakwa karena mengandung niat jahat atau mens rea untuk mencemarkan nama baik pemilik dokumen ijazah, maka penuntut umum wajib menguraikan secara terperinci niat terdakwa ini. Artinya, surat dakwaan harus mengubah hal yang abstrak, niat di dalam pikiran, menjadi suatu yang konkret melalui uraian rangkaian perbuatan terdakwa. Uraian ini harus disampaikan dengan cermat bagaimana pengkajian tersebut dilandasi oleh itikat buruk dan kesengajaan untuk menyerang kehormatan secara spesifik. Karena uraian seperti ini tidak ada dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut harus dianggap kabur atau obskur libel dan harus dibatalkan. B. Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Setiap warga negara berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, termasuk perihal ijazahnya Joko Widodo. Dalam konteks inilah terdakwa melakukan pengkajian itu. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP. Bila penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa bukan dalam rangka kepentingan publik, maka hal ini harus diuraikan secara jelas, tepat, dan cermat dalam surat dakwaannya. Kami, tim advokat terdakwa, berpendapat bahwa tindakan terdakwa adalah demi kepentingan publik karena 3 hal sebagai berikut. 1. Status badan publik. Bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan publik yang menerima dana dari APBN. 2. Status dokumen. Bahwa ijazah yang digunakan sebagai persyaratan administrasi seorang pejabat publik bukan lagi dokumen privat, melainkan dokumen publik yang sifatnya terbuka dan diuji keabsahannya oleh masyarakat. 3. Pelanggaran KIP. Bahwa penolakan institusi terkait untuk membuka informasi ijazah tersebut, padahal sudah diminta secara resmi oleh masyarakat, merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang KIP, Pasal 2 dan Pasal 4. Menyebarluaskan dan mempertanyakan informasi publik adalah hak yang dilindungi, bukan sebuah kejahatan. C. Pengabaian hak kekebalan hukum terhadap terdakwa sebagai saksi. Terdakwa dalam perkara ini sebetulnya berposisi sebagai saksi atas laporan Pendumas TPUA berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdakwa sebagai saksi memiliki kekebalan hukum. Sebagai saksi, seharusnya terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Menurut Undang-Undang Aku, jika ada tuntutan hukum terhadap terdakwa sebagai saksi, maka proses hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dia saksikan mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. 3. Faktanya, penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya telah mengabaikan pasal ini dengan tetap memproses terdakwa adalah batal demi hukum yang mencerminkan adanya cacat prosedur. Atas dasar argumen dan fakta di atas, seharusnya penuntut umum menguraikan dalam surat dakwaan mengapa pengabaian hak kekebalan hukum ini tidak berlaku bagi terdakwa. Absennya uraian ini dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut harus dianggap kabur, obskur libel, dan harus dibatalkan. D. Cacat formil pada prosedur laboratorium forensik. Bahwa salah satu alasan mengapa perkara ini bisa dinyatakan lengkap atau P21 hingga bisa diserahkan untuk dituntut ke pengadilan ini adalah karena laporan dari laboratorium forensik Bareskrim Polri atas barang bukti ijazah yang telah menabrak aturan internal kepolisian, yakni Perkap Nomor 10 Tahun 2009. Syarat formal pemeriksaan laboratorium, Pasal 84 Ayat 1 Perkap 10 Tahun 2009 mewajibkan adanya kelengkapan administratif.
Namun proses ini dinilai cacat karena satu, tidak ada laporan polisi LP. Pemeriksaan dilakukan saat kasus masih berstatus pengaduan masyarakat, bukan penyidikan. Dua, tidak ada BAP tersangka. Pemeriksaan terdakwa atau saksi belum rampung. Padahal BAP adalah syarat wajib sebelum uji lab 4. Tiga, tidak ada berita acara penyitaan sesuai pasal 1 butir 16 KUHP lama dan pasal 1 butir 36 KUHP baru. Penyitaan hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan untuk pembuktian pro justisia. Faktanya, ijazah tersebut diuji tanpa mempertimbangkan ketentuan di atas. Bahkan, dokumen dikembalikan sebelum hasil diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025. Dilanjutkan oleh rekan. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa tanpa pemenuhan syarat formil dan administrasi secara ketat, pihak Lab 4 Polri memiliki kewajiban hukum untuk menolak dan mengembalikan permohonan pemeriksaan. Terlepas dari substansi hasil uji lab tersebut, baik berkesimpulan identik maupun non-identik adalah batal demi hukum. Berdasarkan rezim KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sistem pembuktian pidana tunduk secara ketat pada doktrin exclusionary rule, merujuk pada pembatasan legalitas bukti yang termaktub dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak ada. Kami ulangi, alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak sah. Konsekuensi logis dari gugurnya keabsahan alat bukti forensik tersebut adalah ketidak terpenuhinya syarat material pada berkas perkara. Oleh karena itu, perkara ini secara yuridis tidak layak untuk dinyatakan lengkap atau P21. Memaksakan perkara ini berlanjut ke tahap persidangan bukan sekedar cacat formil, melainkan sebuah pelanggaran fatal terhadap azas due process of law yang menjadi fondasi paradigma peradilan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pemisahan proses dari hasil fruit of the poisonous tree, argumen kami di atas menegaskan bahwa kebenaran material dari bukti fisik tidak ada artinya jika cara mendapatkan buktinya saja sudah melanggar hukum. Jika pohonnya beracun, prosedur ilegal, maka buahnya hasil lapor pun ikut beracun. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin menarik ya. Bagaimana ya, perseteruan antara Jokowi dan Dr. Tifa, teman-teman, ini sepertinya perseteruan abadi. Karena kasusnya sudah lama sekali ya. Dan saat ini bagaimana persidangan kedua Dr. Tifa kemarin mendengarkan pembelaan dari kuasa hukum Dr. Tifa, teman-teman. Dan ini menarik ya. Dan kalau kita melihat gebrakan-gebrakan Dr. Tifa ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Bahkan Jokowi aja nggak pernah hadir ya dalam 2 kali sidang Tifa. Jokowi ya belum terlihat hadir, entah kapan beliau hadir. Dan apa yang dilakukan Dr. Tifa kali ini nggak main-main, teman-teman ya. Beliau betul-betul sangat berani sekali ya. Seorang perempuan yang sangat tegas, sangat berani dan tidak takut ya. Teman-teman, kalau kita melihat ini adalah banyak sekali drama-drama yang terjadi dalam kasus ini, teman-teman ya. Ada yang rekan-rekan dari Dr. Tifa dan Roy Suryo ya, kemudian berbalik arah ya, seperti Rismond ya, berbalik arah mendukung Pak Jokowi. Ini kan sangat-sangat di luar kepala, teman-teman. Ada apa ya kan? Karena awalnya, teman-teman, Rismond itu sangat bersemangat lah ya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi yang hasil penelitian pertamanya itu palsu. Ternyata habis itu Rismond membantah daripada penelitiannya kembali, teman-teman, dan akhirnya kan ia mendukung Pak Jokowi. Dan ini nggak masalah sih ya kan, tinggal saja nanti pada saat pembuktian dan pemeriksaan para saksi, teman-teman, Rismond saya yakin pasti akan hadir. Dan saya yakin bahwa bagaimana Rismond di awal nanti pasti akan ditanyakan oleh kuasa hukum Dr. Tifa mengenai penelitian pertamanya. Dan ini menarik menurut saya. Saya yakin bahwa
Rismon pasti hadir, teman-teman. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Yakub Hasibuan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi akan hadir menunjukkan ijazah-ijazahnya, teman-teman. Menurut saya ini juga sangat menarik ya, karena bagaimana Jokowi ditantang Dr. Tifa untuk hadir di persidangan. Menurut saya ini sangat luar biasa. Kalau hadir, ya ini sangat keren, teman-teman. Supaya apa? Supaya kasus ini betul-betul jelas ya. Supaya vonis daripada kasus ini jelas, teman, nantinya ya. Entah kapan. Dan kalau kita lihat bagaimana tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik dimulai, teman. Ya, bagaimana Jokowi kemudian keliling daerah ya untuk memenangkan PSI. Apakah kasus ijazah ini akan berpengaruh? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.